Bayangkan seorang anak kecil yang sedang menangis karena sakit. Tangisnya keras, penuh ketakutan, dan ia hanya ingin rasa tidak enak itu segera hilang. Di hadapannya ada 3 pilihan. Yang pertama, kita memberinya permen. Tangisnya mungkin berhenti sejenak, wajahnya kembali cerah, dan perhatian beralih dari rasa sakit ke rasa manis. Namun sakitnya tetap ada, hanya tertutupi sesaat. Begitu rasa manis itu hilang, tangisan akan kembali, bahkan bisa lebih keras. Pilihan kedua, kita memberinya obat. Anak itu mungkin menolak, menangis lebih kencang karena rasanya pahit, tetapi perlahan tubuhnya mulai membaik. Obat tidak memberi kenyamanan instan, tetapi bekerja pada sumber sakitnya. Ia membutuhkan waktu, aturan minum, dan kesabaran, baik dari anak itu maupun dari orang yang merawatnya. Pilihan ketiga adalah jamu. Rasanya paling pahit, baunya tidak familiar, dan hampir pasti ditolak di awal. Namun jamu tidak hanya meredakan sakit, ia menguatkan tubuh anak itu dari dalam. Ia tidak sekedar menyembuhkan hari ini, tetapi membantu tubuhnya lebih siap menghadapi sakit di kemudian hari. Dalam hidup, kita sering mencari solusi yang paling cepat membuat perasaan membaik. Kita ingin jawaban yang instan, hasil yang segera terlihat, dan nyaman yang bisa langsung dirasakan. Tanpa sadar, cara kita menyelesaikan masalah hidup tidak jauh berbeda dengan pilihan kita saat ingin meredakan rasa sakit, rasa tidak enak di tubuh. Apakah kita memilih permen, obat, atau jamu? Permen adalah solusi yang paling menyenangkan. Rasanya manis, mudah didapat, dan langsung memberi rasa lega. Dalam hidup, permen adalah pelarian kecil yang kita gunakan untuk menenangkan diri sementara. Misalnya, hiburan berlebihan, validasi dari media sosial, belanja impulsif, atau menyalahkan keadaan agar hati terasa ringan sesaat. Permen tidak salah, bahkan kadang diperlukan. Tetapi jika terus-menerus mengandalkannya, masalah tidak pernah benar-benar selesai. Rasa manis itu cepat hilang dan seringkali meninggalkan ketergantungan. Obat berada satu tingkat di atas permen. Ia pahit di awal, tetapi dirancang untuk menyembuhkan. Dalam kehidupan, obat adalah solusi rasional dan terstruktur. Belajar dari kesalahan, memperbaiki kebiasaan, mencari bantuan, berdiskusi, dan mengambil keputusan sulit. Obat tidak selalu nyaman, bahkan sering membuat kita harus menghadapi kenyataan yang tidak kita sukai. Namun, ia bekerja pada sumber masalah, bukan sekedar gejalanya. Obat menuntut disiplin dan konsistensi, bukan sekedar keinginan untuk merasa baik hari ini. Lalu ada jamu. Ia paling pahit, paling tidak populer, dan sering dihindari. Tetapi jamu bekerja jauh lebih dalam dan lebih lama. Dalam hidup, jamu adalah penerimaan, kesabaran, dan proses pendewasaan diri. Ia adalah doa yang terus dipanjatkan meski belum dijawab, ikhlas pada hal-hal yang tidak bisa diubah, dan bertahan ketika hasil belum terlihat. Jamu tidak menjanjikan kesembuhan cepat, tetapi membangun daya tahan dari dalam. Ia menguatkan, bukan hanya menyembuhkan. Masalahnya, banyak dari kita ingin diselesaikan hanya dengan permen. Kita ingin bahagia tanpa berproses, tenang tanpa menghadapi, dan sembuh tanpa luka.
Padahal hidup yang matang justru lahir dari keberanian menelan obat dan kesediaan meminum jamu, meski rasanya tidak enak. Permen boleh sesekali, tetapi tidak bisa dijadikan fondasi. Hidup tidak selalu butuh solusi yang manis. Kadang ia butuh kejujuran yang pahit, disiplin yang melelahkan, dan kesabaran yang panjang. Dan seiring waktu kita akan mengerti bahwa rasa pahit itu tidak datang untuk menyiksa, melainkan untuk menguatkan. Pada akhirnya solusi hidup bukan tentang memilih yang paling enak, tetapi memilih yang paling menyembuhkan. Karena hidup yang benar-benar sehat bukan hidup yang selalu terasa manis, melainkan hidup yang mampu bertahan, pulih, dan tumbuh meski harus melalui rasa pahit terlebih dahulu. Begitulah hidup bekerja pada kita ketika kita sedang menangis karena masalah, kecewa, atau lelah. Kita sering meminta solusi yang paling cepat, yaitu menghentikan rasa sakit. Kita ingin permen, bukan obat, apalagi jamu. Padahal tidak semua tangisan butuh dimanjakan. Sebagian justru butuh keberanian untuk menjalani proses penyembuhan yang tidak nyaman. Dari sinilah kita mulai memahami bahwa solusi hidup tidak selalu tentang membuat hati segera tenang, tetapi tentang membuat diri benar-benar pulih.